Hadirin rahimakumullah. Ya, saya perlu ingatkan, walaupun zaman kita ini zaman mudah untuk mendapatkan ilmu dengan kemudahan media sosial, internet, teknologi dan lain sebagainya, tapi tetap tidak sama yang namanya menuntut ilmu agama itu harus ada guru yang membimbing. Kalau sekedar untuk menambah wawasan, ahlan wa sahlan. Boleh-boleh aja, bagus. Bukankah bagus? Tapi orang yang belajar tanpa guru banyak salahnya. Orang belajar tanpa guru banyak salahnya. Belajar lewat radio, belajar lewat televisi, nggak dianjurkan. Tanpa guru nggak dianjurkan sama ulama, karena ilmu itu bisanat, ilmu itu ada mata rantainya. Bukan seenaknya kita. Saya menyampaikan ilmu, nggak boleh saya lebihin, nggak boleh saya kurangin. Jelas? Apa yang saya dapat dari guru saya, dari Sayyidil Walid, ya begitu yang kita sampaikan. Nggak boleh kita lebihkan, nggak boleh kita kurangin. Itu amanat ilmu. Itu amanat ilmu. Dan amanat ilmu harus kita sebutkan. Kalau memang itu fatwa ulama fulan, jangan kita garis bawahin. Itu fatwa kita, jangan. Itu namanya kita nggak amanat. Jelas? Jadi jangan mentang-mentang ada live streaming, live streaming aja. Beda. Beda. Kenapa kata Nabi? Laisal khabar kal mu'ayanah. Ini saya sering sebutin nih hadis dari zaman Sayyidil Walid. Laisal khabar kal mu'ayanah. Khobar itu, kabar itu beda sama yang nyaksiin langsung. Saudara menyaksikan langsung, belajar langsung dengan Sayyidil Walid. Beda sama yang berita, beda sama orang yang gak nyaksiin, sama yang gak belajar langsung. Betul? Betul gak? Orang-orang yang menonton saya ngaji di Al-Afaf, boleh-boleh aja, bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Tapi saya gak mengenal mereka. Betul? Dan saya juga nggak bisa mengakui mereka itu murid saya. Jelas gak? Karena itu pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Karena yang namanya transfer ilmu itu, ya nerangin ilmu aja, kita semuanya aja belum tentu apa yang kita dengar dari guru kita itu 100% paham. Jelas? Kalaupun kita nggak paham, ya kita udah dapat pahala besar, kita udah mendapatkan sir, kita udah mendapatkan ruhaniyah. Saudara mandang saya langsung. Begitu juga para sahabat. Makanya sahabat ada kelasnya, ada kelasnya. Afdalus sahabah khulafaur rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa asyra mubasysyirina bil jannah, dan 10 ya yang Nabi kabarkan masuk surga. Dan ingat, jangan biasain diri kita itu live streaming. Selagi mampu kita hadir majelis ilmu, hadir. Jelas gak? Selagi kita bisa hadir sehat, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis talim. Apalagi di majelis Al-Afaf, ini majelis diinjak ya kaki-kaki dan tapak-tapak orang-orang soleh, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang kita nggak bisa sowan ke mereka. Ya, Habib Salim Syatiri udah sampai ke sini, Habib Abu Bakar udah sampai ke sini, udah menginjakkan kakinya ke sini. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit sudah menginjakkan kakinya, dan ulama-ulama dari mana-mana, ya
Yang mereka itu luar biasa keilmuannya, kesolehannya, kewaliannya. Jadi berkahnya lain. Berkah duduk aja kita hadir nggak ngaji ke sini udah lain, udah dapat tuh. Apalagi ya tapak kita bisa bersentuhan dengan tapak athar mereka. Amin. Jadi kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Allah taala kabulkan hajat kita. Tahun yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang udah masuk Rajab lagi kita. Alhamdulillah. Ya kita baca lagi tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ballighna Ramadana. Itu doa Nabi, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Itu doanya Nabi. Ini banyak diantara kita suka nambah-nambahin. Dilagu-laguin. Dilagu-laguin. Doa Nabi cuma segitu deh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Enggak ada riwayat tambahan lagi, enggak ada. Betul. Jadi kita jangan suka nambah-nambahin. Mentang-mentang kayaknya enggak pas nih nadanya nih, tambahin dikit deh. Ya. Kalau saya nambahin karena emang udah segitu-gitu juga balighna Ramadana, betul enggak? Itu kan yang penting enak, betul kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana lagi. Cuman saya tambahin dua kali ngepasin doang. Ya, enggak tambahin doa lain, enggak tambahin doa. Iya, saya dengar kan ada juga yang suka nambahin doa lain, itu doa Rasulullah. Ya Allah berkahin. Ini Nabi nggak minta apa-apa, minta barokah, minta ya Allah berkahin kami di bulan Rajab, berkahin juga kami di bulan Sya'ban. 2 bulan Nabi minta barokah, 2 bulan minta barokah. Badan sehat bagian dari barokah. Duit banyak bagian dari usaha lancar, bagian dari rumah tangga dipelihara tentram, sakinah, mawaddah warohmah, bagian dari barokah. Makan nafsu sehat, bagian. Coba tuh, punya suami nggak selingkuh, barokah nggak? Ini ibu-ibu banyak denger nih. Aminnya kenceng tuh sampai ke sini. Ya Bu, ya punya suami setia setiap saat, bagian dari barokah. Kalau ngasih duit, habis gajian, langsung aur-auran. Ya. Bagian dari barokah. Wah, amin tambah kenceng lagi. Oh, punya suami nggak pelit, bagian dari taat beribadah, jadi imam yang benar, bagian dari barokah. Punya istri, biar satu. Ini live streaming nih. Ya. Asal cantik, amin. Taat, solehah, sayang sama kita. Ntar beranak. Bagian dari barokah. Punya anak biar gak banyak, semuanya pinter-pinter, amin. Semuanya soleh-soleha, semuanya nurut, semuanya nyenengin. Bagian dari barokah. Nikmat mana yang kita dustakan? Coba tuh. Ya. Ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun. Terus wa ajaluhunna
najabatul auladi. Oh, saya ngetes anak saya aja tadi. Iya, saya apa? Cuman ngetes boleh dong, kan gitu. Mana ada bapak yang mau ngalah mana, betul nggak? Ntar dulu. Sallu ala Nabi. Ya, ni'amul ilah. Ya, alal ibadi kathiratun wa ajaluhunna najabatul auladi. Kata ulama mengatakan nikmat Allah itu begitu banyak terhadap hamba-hambanya, dan yang paling agung, yang paling besar, dikaruniai anak yang pinter-pinter, anak yang sukses-sukses, anak yang soleh-soleha. Tuh lihat tuh. Mudah-mudahan kita dapat ya. Jadi kembali lagi ya, ini bulan Rajab. Ayo ya, kita berbicara sedikit tentang bulan Rajab. Ya, Allah Ta'ala kasih tahu ini bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia. Artinya hurum dimuliakan oleh Allah. Diharamkan di dalamnya itu terdapat pertumpahan darah. Orang-orang Arab zaman dahulu ya, mereka nggak mau bikin peperangan ya di bulan-bulan haram ini. Mereka gencatan senjata ya, menghormati bulan Ashhurul Hurum. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sejak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dan dari semuanya, dari 12 ada 4 itu yang dimuliakan. Apa itu? Yang 3 bergandengan tuh, beruntun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah Rajab. Rajab misah sendiri ini Rajab. Ya. Dan ini di bulan Rajab ini bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, Allah Ta'ala berikan di dalam bulan Rajab ini kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Di antaranya Nabi katakan inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu lahu. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bursa-bursa rahmat, pasaran rahmat. Jadi enggak setiap hari ada. Enggak setiap hari ada. Ya. Dalam riwayat lain ala fata'arradu laha. Ya, hendaknya apa? Cari, ya kejar, dapetin itu pasaran rahmat. Ya. Kemudian Rajab juga dikatakan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Rajab itu bulannya Allah. Ya, dianjurkan kita banyak-banyak beristighfar. Paling afdalnya istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa wa'dika abu'u laka wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nabi katakan man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Rajab ini banyak istighfar, banyak istighfar. Nabi kasih tahu siapa orang yang melazimkan istighfar, yang membiasain istighfar, yang merutinkan istighfar. Nabi bilang apa? Ja'alallah min kulli dhiqin makhraja.
Allah Ta'ala keluarin itu, ya, daripada dia itu apa? Dhiq, kesempitan. Allah Ta'ala keluarkan itu kesempitan hidupnya, amin. Hatinya, ya Allah, hati kalau udah dhiq, udah pegel, udah apa? Tahu pegel gak? Udah pegel, ya Allah, ini hidup begini banget kan gitu, dhiq gitu, sempit, ya. Banyakin istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari segala macam ham, ada gham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi. Ya. Jadi ada ham, ada gham, ada hazan. Ya, hazan kita tahu kesedihan. Apa bedanya ham sama gham? Ya, di dalam doa ini suka ada nih, ya. Ham, min hammin wa ghammin, ya. Kalau kita lihat kamus itu artinya hampir sama, ya. Kegalauan, kegundahan, kesulitan, kebimbangan, apalagi, ya. Ham, kesusahan. Orang nggak kawin-kawin galau gak? Galau. Orang kalau diuber-uber utang galau nggak? Galau nggak? Bingung nggak? Bingung. Ham, gham, ya. Jadi ada bingung. Yang sekarang nih, bingung. Sekarang mesti ada duit. Sekarang juga mesti ada duit. Kalau enggak motor ditarik, bingung nggak? Sekarang juga mesti ada duit. Kalau enggak diusir dari kontrakan, bingung nggak? Sekarang juga mesti ada duit. Kalau enggak anak dikeluarin dari sekolahan, bingung nggak? Apa sih kalau dikeluarin dari kuliah apa itu? Di DO. Kenapa? Mafifulus. Jadi pala. Allah. Emang duit tuh ya apa ya dibilangnya ya? Duit bukan segalanya tuh kata anak saya, duit bukan, tapi apa-apa pakai segala-galanya pakai duit. Nyalonin anggota DPR, DPRD pakai gini nggak? Oh Jakarta nih, betul nggak? Kosnya gede, makanya anda ditawarin mau namanya nyalek, wah nggak deh, ya udah tahu pasti kalah. Betul gak? Ngapain duit miliar-miliaran menang kagak, betul gak? Kurang kerjaan aja. Dena kan begini, betul gak? Iya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, ham itu kegalauan ya yang saat ini. Ya, ini hari juga ya apa namanya? Ya ini hari diputusin sama pacar, galau gak? Lamaran ditolak, galau gak? Masya Allah. Ya, gham itu yang akan datang. Ya. Kenapa? Dipanggil, dapat surat panggilan. Dari mana? KPK. Wah. Kira-kira galau gak? Waduh. Belum ditangkap, belum.
dipanggil sama polisi, belum ditangkap, dapat surat panggilan. Gham itu, ya ham itu, gham. Bingung nggak? Bingung yang akan datang. Padahal belum tentu kan ditangkap, betul nggak? Ya kadang kan dipanggil polisi cuman saksi doang, cuman diminta klarifikasi, betul nggak? Iya. Kalau ente dipanggil sama ini kira-kira aman nggak? Di calon mertua aman nggak? Belum tentu. Masya Allah. Ya. Jadi siapa yang melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala ya keluarkan ya dia daripada apa? Ya duit, ya kesempitan. Ya kesempitan itu macam-macam, ya kesempitan dalam hidup, hatinya. Ya hatinya itu enggak legowo. Kalau orang Jawa bilang legowo. Ya. Enggak jembar. Enggak apa namanya insyirah, ya. Enggak lapang. Lapang lawanannya apa? Sempit. Coba tuh. Ya. Orang kalau nggak punya duit, kan kelihatan. Saya tahu wajah-wajah yang pegang duit. Tahu aneh. Fi wajhi syahidun anil khobari. Wajah-wajahnya itu menggambarkan isi kantongan. Nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Ya, Sayyidil Walid sering mengutip syair itu. Ya, la tas'al anil mar'i an khalaiqihi fi wajhi syahidun anil khabari. Jangan kau ingin mau tahu orang ini orang ya lagi enak, lagi enggak, orang sukses, orang banyak duit, apa orang kaya apa bukan, apa orang ya bener apa enggak. La tas'al anil mar'i an khalaiqihi. Jangan kau tanya ya seseorang itu ya tentang perilakunya. Fi wajhi syahidun anil khabari. Wajahnya menggambarkan ya itu orang-orang baik. Itu orang lagi banyak duit. Itu orang lagi kepet ya. Tahu kepet? Mapi pulus ya. Wah, nggak bisa dibohongin. Ini kayak aneh ngomong nih, kelihatan juga ya kan? Yang duit nggak? Wah, nggak bisa. Ya. Orang kalau punya duit banyak lain, mukanya bersinar ya. Ntar apa sih yang kerincer ya? Apa? Nah, itu dia tuh yang lagi rame ya. Betul gak? Oh iya, pakai apa? Nah, kan yang mahal bro ya kan? Yang mahal, bukan yang apa? Yang abal-abal tuh. Masya Allah rame segala gituan rame. Dunia ya nggak pakai gitu. Sayyidil Walid nggak pakai gitu-gituan, wajahnya nur bercahaya. Kenapa? Ya nggak tinggalin wudhu, nggak lepas wudhu, selalu menjaga wudhu, selalu saat tahajud malam. Makanya ada cahaya. Gitu tambah lagi duit banyak. Nah, itu rawahu Ahmad bin Ali ya. Sallu ala nabi. Jadi kembali lagi ya, jadi ini istighfar nggak main-main ya. Imam Hasan Basri didatengin orang, laporan, Imam saya ini lagi bangkrut, maafi fulus, usaha habis-habisan. Kata Imam Hasan Basri banyak-banyak istighfar. Datang lagi tamu Imam. Kampung saya tertimpa paceklik, gersang, tanah tandus, hewan ternak, cocok tanam habis semuanya, pada mati. Imam Hasan Basri bilang apa? Banyakin istighfar. Imam, aneh belum punya anak, banyakin istighfar. Semua orang yang datang disuruh istighfar sama Imam Hasan Basri, sehingga ya kawan beliau mengatakan apa?
wahai Tuan Guru, kok semuanya tamu-tamu yang datang bawa problematika macam-macam, solusi darimu hanya banyakin istighfar. Kata Imam Hasan Basri, amat ta'lam, apakah engkau enggak tahu annallah ta'ala yaqul, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, faqul tustaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya faqul tustaghfiru innahu kana ghaffara. Ya, maka aku katakan, ya, istaghfiru, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara. Ya. Faqul tustaghfiru rabbakum. Ya. Minta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Yursilis sama alaikum midrara. Dialah Allah yang ngasih hujan. Yang ngasih hujan siapa? Allah. Yang ngasih panas siapa? Yang ngasih anak siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih ketenangan siapa? Yang ngasih kesuburan siapa? Yang ngasih jodoh siapa? Semua Allah. Ya. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah yang memberikan kamu harta, amwal, wa banin, ya, dan anak keturunan. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anharo. Ya. Yang ngasih sungai-sungai, ya, kebun-kebun dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi kembali lagi, ya. Nah ini juga Walid itu dari sejak memprakarsai, ya, mendirikan sholat subuh gabungan. Walid itu sering ceramah di mana-mana agar semua masjid-masjid menggalakkan, membaca, melazimkan istighfar subuh. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini, ya, kalau nggak salah di dalam kitab Abwabul Faraj, dan juga dituliskan di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, ya, tongpes sudah, kantong kempes, habis-habisan dia udah. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna dunya qad adbarat anni, ya Rasulullah, ini dunia bawaan yang ngejauh aja ya Rasulullah. Nabi tegur, aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaiki wa biha yurzaqun. Kemana aja ente daripada tasbihnya malaikat dan istighfarnya penduduk langit dan bumi, yang dengan mereka bertasbih dan beristighfar mereka diberi rezeki. Wa qul anta ba'da salatil fajar subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim astaghfirullah mi'ata marrah ta'tika dunya raghimatan. Kau baca setelah sholat sunnah fajar. Jadi sebelum sholat subuh, begitu azan subuh jangan langsung sholat subuh. Sholat dulu sunnatul fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Ini Nabi paling jaga ini. Nabi paling, kalau orang Betawi bilang getap banget. Paling cepat banget, ya. Dan paling menjaga, ya, sunnah, ini sunnatul fajar ini. Ya. 2 rakaat fajar itu Nabi jaga, ya. Itu dalam riwayat Siti Aisyah, di dalam Khosaisul Muhammadiyah itu diceritakan itu bagaimana Nabi nggak pernah mau ninggalin itu sholat 2 rakaat sebelum sholat namanya sholat sunnatul fajar. Nabi bilang khairun minad dunya wa ma
fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masa kita mau tinggalin? Setelah kita sholat sunatul fajar 2 rakaat, baru kata Nabi kau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Dunia akan datang kepadamu dalam keadaan menyerahkan diri. Duit di kantong masih ada 15 juta. Di lemari 250 juta. Di rekening 2,5 miliar. Aminnya kayak orang gua agak yakin ente. Payah. Aminnya kayak ini kayak orang cacingan. Kayak orang kurang darah. Amin yang semangat tuh. Amin gitu. Biar aminnya benar-benar malaikat nih ya ketepatan. Gobul. Jangan pernah kita membatasi rezeki yang Allah Ta'ala udah tentuin sama kita. Minta itu yang gede-gede. Minta yang gede-gede. Jangan minta yang ecek-ecek. Maksudnya bukan begitu ya. Udah Fatihain aja ya. Itu ajaran Habib Ustadz Hasan tuh ya. Ustadz Hasan Bahrun begitu. Ya. Buat bagaimana pondok pesantren Dalwa yang dulunya kita lihat bagaimana ya Ustadz Hasan ya. Beliau ngontrak-ngontrak sampai ngontrak-ngontrak. Lihat bagaimana Habib Umar bin Hafidh Darul Mustafa luar biasa sekarang. Dulunya zaman Duf'a awal Habib Mundir, Habib Jindan, ya. Adik saya Habib Muhammad. Masya Allah ngontrak ya, ngontrak juga kalau nggak salah tuh. Ya, belum punya tempat, belum punya. Ya. Lihat. Jadi kalau minta, saya di Walid bilang, minta yang banyak mat. Minta sama Allah yang banyak. Minta sama manusia banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Inti minta banyak. Minta sekali 2 kali ya oke deh ya kan. Udah minta sering banyak lagi gua. Gak punya otak ya kan gitu. Dikatain gitu. Tapi Allah ya makin senang ya, justru yang nggak pernah minta tuh merasa cukup, merasa cukup, ya. Kayaknya kita minta sama Allah yang banyak. Nah istighfar nih ya, apa namanya menarik rezeki kita, ya. Ini keutamaan bulan Rajab. Jangan lupa juga baca Sayyidul Istighfar. Kemudian baca pagi dan sore Rabbighfirli warhamni watub. Rabbighfirli warhamni watub. Rabbighfirli warhamni watub. Ya 70 kali nih. Ya. Nah, dikatakan siapa orang yang membaca ya membaca apa tadi? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Ya mati pada hari itu ya. Oh, yang baca Sayyidul Istighfar ya. Siapa yang baca man qalaha bin nahar muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiya wa huwa min ahlil jannah. Jadi kita dalam ratib tuh, wirdul latib kita baca tuh. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika dan seterusnya tuh. Ya, siapa yang membaca bin nahar ya di waktu siang atau pagi ya yang yakin ya dengan bacaan Sayyidul dia mati pada hari itu sebelum sore ya qabla an yumsiya matinya tuh sebelum sore fahuwa min ahlil jannah maka dia itu termasuk dalam golongan orang
ahli sorga. Makanya dibaca wirid pagi dan wiridul latif itu dibaca pagi dan ya begitu juga Sayyidul Istighfar pagi dan sore itu. Berapa kali? 4 kah? Nah Sayyidul Walid melazimkan juga bainal khutbatain. Ya begitu hari Jumat khatib turun tuh dari khutbah pertama ya baca itu Sayyidul Istighfar ya. Kalau Allah udah ampunin dosa-dosa kita ya udah aman deh. Allah kasih ridho, Allah Ta'ala berikan keridhoannya, aman kita ya, aman, Masya Allah ya. Kemudian apa lagi ya, man gara fi akhir jum'ah wal khatib ala mimbar Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsan wa thalathina marrah la tangati'ud darahim min yadih. Nah, siapa orang yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali ya fi akhir Jum'ah di bulan Rajab, akhir Jum'ah di bulan Rajab, dan khatib ada di mimbar ya, maka duitnya nggak bakal putus-putus dari tangannya. Maksudnya apa? Rezekinya nggak putus-putus. Alhamdulillah. Wah ini perlu ya, Masya Allah. Ya ini aja dulu ya. Maghrib jam berapa maghrib? Ya. Jadi diriwayatkan juga yustahabbu an yasuma thalathata ayyam mutatabi'atin al-khamis wal jum'ah was sabat fi syahr rajab. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama thalathata ayyam mutatabi'atan al-khamis wal jum'ah was sabat min syahri haramin ya, min syahri haramin ba'adahu Allah minan nar ya. Wa fi riwayah kutiba lahu bi kulli yaumin ibadatu tis'amiyam am. Ya siapa orang kata Nabi yang berpuasa 3 hari berturut-turut ya di bulan Rajab, hari Kamis, Jumat, Sabtu daripada Syahrul Haram ya, Allah Ta'ala jauhin dari api neraka ya. Dalam riwayat lain Allah Ta'ala tetapkan baginya ya di setiap harinya itu ibadah 900 tahun 900 tahun ya. Jadi masuk biasain ya bulan-bulan Ashurul Hurum itu biar ada puasanya kita ya. Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak, jangan kita puasa Jumat doang, jangan kita puasa ya Sabtu doang, jangan kita puasa Minggu doang ya. Nah, kalau orang yang puasanya hari Jumat doang itu lebarannya umat Islam. Ya, takhasus begitu, makruh. Orang puasanya Sabtu doang, ya makruh. Ya, kenapa? Karena lebarannya orang Yahudi itu ibadahnya orang Yahudi hari Sabtu. Ane puasa Minggu aja deh, ya makruh. Kenapa? Ibadahnya orang Nasrani hari Minggu, ya nggak boleh kita nyerupain ya orang-orang di luar Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maghrib jam berapa maghrib? Ya saya nggak usah baca itu dulu deh karena waktunya juga sedikit ya. Kita membahas tentang apa? Tentang madza fir Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Di bulan Rajab ya tentunya kita tahu ada peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya karena waktu kita nggak baca lagi Aqidatul Awam. Ya saya akan menjelaskan sedikit tentang bait Aqidatul Awam yang berkenaan dengan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya wa qabla hijratin Nabiyil Isra min Makkatin lailan di Qudsin yudra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama' hatta ra'an nabiyyu rabban
kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ya, di dalam syarah Aqidatul Awam Nurul Dhalam karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dijelaskan, ya. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra, dan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya, min Makkah lailan nigutsin yudra, ya, dari Mekah ya di malam hari kemana? Ke Baitul Maqdis, ya, yudra yang diketahui. Wa ba'da Isra'in urujun lis sama, dan setelah Isra Nabi Mi'raj, naik ke atas langit, ya. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Nabi melihat, ya, Allah, ya, mengajak bicara, ya. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat, ya, tanpa, ya, tidak pakai cara, ya, juga tidak pakai min ghairi kaifin, ya, tidak pakai tanya caranya bagaimana gitu, nggak pakai cara, ya, ya, min ghairi kaifin, ya, nggak perlu pakai tanya, ya, caranya bagaimana, wan hisarin, ya, pembatasan, ya, waftarat, ya, mewajibkan, alaihi khamsan, ya, alaihi khamsan, ya, mewajibkan kepada Nabi sholat 5 waktu, ya, yang setelahnya atau sebelumnya, ya, khamsina farad, 50 waktu. Ayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqid anna Allah Ta'ala akraman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj lailan fi nahwi arba'in sa'at au 30 au aqal min dalik. Ya, wajib atas semua mukallaf muslim baligh waras, ya, hendaknya meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah muliain nabinya, yaitu nabi kita Muhammad. Dengan apa? Dengan Isra, ya. Dengan nanti dijelasin Isra itu apa, ya. Dan Mi'raj. Jadi ada 2 nih, ya. Ada 2 peristiwa nih, ada Isra, ada Mi'raj, ya. Isra ayatnya tuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Jadi ini nasnya, ya. Nasnya ada, ya. Jadi nggak boleh man ankara Isra, ya, siapa orang yang ingkar terhadap Isra faqad kafar. Siapa orang yang ingkar terhadap Nabi diisrokan, oh, Anda nggak percaya Nabi Isra, kafir dia, ya. Kenapa? Ya, ini udah apa namanya ditetapkan, nasnya ada di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, Allah Ta'ala yang menyatakan, ya, dalam sunnah, dalam hadis ada, ya, kemudian ijma ada, ya. Jadi udah kuat, ya. Jelas gak? Jadi gini, kayak orang udah Isra-nya Nabi kita Muhammad itu, perjalanan Isra itu ibarat hal-hal yang darurat, ya, hal-hal yang memang udah biasa, seperti kewajiban sholat, kewajiban apa? Puasa Ramadan. Ada orang Islam, ya, yang mengatakan bahwasannya sholat nggak wajib, kafir. Ada yang bilang puasa nggak wajib, kafir. Ya. Kemudian, ya, jadi Isra dan Mi'raj itu lailan, ya, di malam hari, fi nahwi 4 saat, ya. Cuman kurang lebih 4 jam, au 30, ya, atau 3 jam, au agal, ya.
au aqalla min dzalik, atau lebih sedikit daripada itu. Jadi Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Mi'raj, naik Mi'raj, ke Sidratil Muntaha dan seterusnya, dan kembali lagi itu pulang pergi, Ada juga yang mengatakan agalla min dzalik, lebih sedikit daripada 2 jam, 3 jam. Wa fi riwayat annahu raja'a wa Khadijah lam tatahawwal an jambiha. Dalam riwayat dikatakan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu, sedangkan Sayyidatuna Khadijah lam tatahawwal an jambiha. Siti Khadijah masih tidur. Masih tidur. Wa fi riwayah annahu raja'a qabla an yabluda mahalloh. Jadi Siti Khadijah belum pindah dari tempat tidurnya, masih begitu aja posisinya. Dalam riwayat lain Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj, sebelum apa? Tempat duduknya itu dingin. Tempat duduknya dingin. Diriwayatkan di dalam Maulid kitab Maulid Diba, tumma arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Kemudian aku kembalikan Muhammad, minal arash, dari arash, qabla an yabrudal farash, sebelum dingin permadaninya atau tikernya. Jadi Nabi dalam riwayat ada di mana, ada yang bilang di Hijr Ismail, ada yang bilang di tembok Ka'bah, di Hatim, duduk di situ, tikernya masih hangat. Coba kita bayangin, ini sekarang nih kita duduk nih, kita balik lagi ke majelis ini nih, di tempat duduk kita coret deh, kita kaliin, kita coret, tandain. Nah, sekiranya kita balik lagi masih hangat, berapa menit tuh, berapa jam? Ayo. Ini pantat itu kan lagi, wah, betul ya? Iya. Nah, jadi tempat duduknya masih dingin. Dalam riwayat. Wa kana dzalika lailatul itsnain awil jum'ah awil sabat aqwal. Adalah Nabi berangkat itu Isra Mi'raj Lailatul Itsnain, malam Senin atau malam Jumat. Pendapat berbeda-beda. Wa kana min Ramadan au Syawal au Rajab au Dzulhijjah au Rabiul Awal au Tsani aqwal. Begitu juga bulannya, ada yang bilang bulan Ramadan, ada yang bilang bulan Syawal, ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang Dzulhijjah, ada yang bilang Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Bermacam-macam itu pendapat. Wa kana ba'dal mab'ath bi 5 sinin au bi 10 au 11 au 12 aqwal. Kemudian juga setelah berangkatnya itu, Isra dan Mi'raj itu, Nabi ada yang mengatakan setelah diutusnya, artinya setelah kenabian, dinobatkan menjadi nabi dan rasul, setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun atau setelah 11 tahun atau setelah 12 tahun. Pendapat yang berbeda-beda. Lakin al-masyhur kana dzalika lailatul itsnain lailatul sabi' wal 20 min syahri Rajab qabla al-hijrah bis sanah. Tapi yang paling masyhur pendapatnya daripada ulama-ulama, Nabi itu diisrokan malamnya malam Senin. Malamnya malam 27 Rajab di bulan Rajab. Qablal hijrah bisana. Sebelum Nabi hijrah ke Mekah 1 tahun. Waqad waqa'al Isra min Makkah ila Baitul Maqdis alal Buraq. Dan terjadi Isra Nabi Isra itu perjalanan dari Mekah bukan ke Madinah, ke
ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ya, mengendarai buraq. Wa Jibril an yaminih wa Mikail an yasarih. Ya, malaikat Jibril ada di kanan, di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri. Kama qala Zainul Abidin Al-Barzanji nadhaman min bahri tawil. Sebagaimana dikatakan oleh Zainal Abidin Al-Barzanji, ya, dengan nadham bahr tawil. Ya. Wa asra bihi rabbi min al-hijri lailatan ila al-masjid al-aqsa li ru'yati Hannan kamal badri fi dajib min al-laili qad sara wa jibrilu ma'a mikala ma'hu yasiran. Ya. Ay asra Allah ta'ala bi sayyidina Muhammad min al-hijr bi kasril ha wa sukunil jim aw min indil hatim fi lailatin ila al-masjid al-aqsa li ru'yati dhatillah subhanahu wa ta'ala kasir al-badri fi lailatul mudlim. Ya. Ya, singkatnya, ya, Allah Ta'ala memperjalankan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hijr, daripada hijir Ismail nih, ya, atau ya dari Hatim, ya, tembok Ka'bah, ya. Indal Hatim fi lailah, ya, ya, indal Hatim fi lailah, ya, di malam hari ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam annal buraka dabbatun min dawatil arba wa huwa la dhakarun wala untha dunal bagal wa fawqal himar idza sara yada'u rijlaihi inda muntaha basarihi fil ard. Tahuilah bahwasannya buruk itu sebuah kendaraan yang punya 4 kaki. Ya, dia bukan laki-laki, jenis kelaminnya bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Dunal bagal faqal himar. Ya, dia lebih kecil daripada kuda. Ya, bagal itu peranakan kuda sama himar, dan lebih gede daripada keledai. Itu buruk. Apabila dia berjalan, yadha'u rijlahu inda muntaha basari fil ard. Jadi kalau jalan, ya, dia taruh kedua kaki yang depan tuh sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang. Kaki depannya udah nyampe duluan. Kaki depannya udah nyampe sepanjang mata, ya, indah muntaha basari, ya, ujung. Kita sampai mana tuh? Mata kita ujung kita tuh. Hah? Ya, jangan samain sama buruk. Betul nggak? Jangan usah buruk. Kita punya burung aja, burung merpati itu sampai ke apa sih yang dibilangnya, ngelik ya. Nah, ya, emang aneh demen burung dulu. Jadi tahu ngelik ya. Itu dia bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Bayangin, burung tuh, burung merpati lagi tahu bininya yang mana. Anda bingung, bayangin dari jauh begitu, dia tahu tuh, ini harim gue deh gitu. Ya, kita begitu nggak? Pura-pura deh. Luar ya. Itu buruk ya. Kemudian tumayadaw kulla wa'idatin min rijlaihil muakhiratain, ya, maudihima au asbaq binhuma. Ya, kemudian dia meletakkan, ya, kulla wa'idin, salah satu daripada, ya, rijlaihi, ya, kaki yang belakangnya itu, ya, buat apa? Buat mendahului. Jadi kaki depan dulu sampai ujung, ya, baru kaki belakang. Wahada ablagu minat tayran mudawiman ala tahrikil udunain di syiddati wa quwwatih. Dan ini lebih dahsyat daripada pesawat yang begitu mantap, ya, ya, bergerak dia dengan 2 telinga yang begitu kuat. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin buruk. Sehebat-hebatnya teknologi canggih, pesawat apapun yang diciptakan, nggak ada yang bisa ngalahin kecepatannya buruk. Shallu ala Nabi.
Wa idza saida ala jabalin talat rijlahu. Kalau dia naik nih buruk ya ke atas gunung, kakinya memanjang, kakinya memanjang. Gitu. Ya, dua kakinya memanjang. Wa idza abata ila wahdatin talat yadahu syai'an fa syai'an. Fahadihi khususiyatun nabiyina. Dan apabila dia mau turun nih buruk ya ke tempat yang rendah ya, dia turun dulu tuh ya, tangannya atau kakinya sedikit demi sedikit. Ya, dan ini kekhususiaan, keistimewaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam taga lin nabiyyin mimman raqibahu qablahu. Dan belum terjadi ya buruk ini dinaikin oleh nabi-nabi sebelumnya. Shallu ala nabi. Ya, sampai sini dulu ya. Ini masih panjang, mudah-mudahan apa yang kita dengar banyak manfaatnya, dan jangan lupa ya kita amalin sayyidul istighfar dan perbanyak istighfar ya. Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul as-shalah ala nabi, wa Ramadan syahr Quran. Ya, di bulan Ramadan kita banyak baca Quran. Ulama ngasih tahu ya bahwa bulan Rajab itu syahrul zara, bulan menanam, bercocok tanam. Bulan Sya'ban nyiramin, syahrul sagi. Bulan Ramadan syahrul hasadil zara, bulan menuai. Menuai apa menuai? Manen, bulan memanen ya. Ada handphone enggak? Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya sebelum kita tutup ya dengan bacaan tawasul, ya kita tawasul dulu ya. Kita baca dzikrul jalalah. Dulu Sayyidil Walid ini sering baca di majelis ini ya, sering baca di majelis ini ya. Nanti ini faedahnya luar biasa. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya, tapi karena waktu ya saya nggak bisa jelasin sekarang ya. Mana dia? Mana dzikrul jalalah ya. La ilaha illallah. Mana Zir? Ya